Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mengalami berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari ini mengerjakan segala aktivitas kami, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab pada saat ini terdapat dalam kitab Yehezkel pasal yang ke-48 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkel pasal yang ke-48 ayatnya yang ke-35, tertulis demikian. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 48 ini terdapat firman Tuhan yang berbicara mengenai bagaimana kota yang didiami oleh umat Tuhan diatur untuk tiap-tiap suku, bagian demi bagian, perbatasan demi perbatasan, dan dalam satu bagian di kota ini terdapat satu wilayah yang dikhususkan sebagai persembahan untuk Tuhan. Tempat ini diberikan kepada para imam dan suku Lewi yang melayani Tuhan, dan juga dikhususkan untuk bait suci. Pengaturan wilayah ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki agar umatnya mengingat akan Tuhan dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dengan demikian nama kota itu disebut dengan Tuhan hadir di situ, atau Adonai Syamah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita masing-masing dalam kehidupan kita ini, apakah kita sudah memberikan tempat bagi Tuhan? Apakah kita memberikan tempat bagi Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, dan dalam segala aspek kehidupan kita? Mari kita renungkan dengan baik, saudara. Sudahkah kita menyediakan tempat yang khusus bagi Tuhan? Ataukah kita membiarkan Tuhan berdiri di luar kehidupan kita? Makna dari pesan dari ayat-ayat dalam perikop ini bagi kita adalah yang pertama, berikan tempat bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 tertulis, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jangan biarkan Tuhan berada di luar kehidupan kita, saudara. Persilakan Tuhan masuk dan menguasai hati dan kehidupan kita. Seringkali kita hanya mempersilakan Tuhan masuk pada hari-hari tertentu, misalnya hari Minggu. Tetapi di saat hari yang lain, ketika kita di sekolah, di kampus, di kantor, di tempat kerja, dalam pergaulan kita, atau di rumah, kita seperti mengusir Tuhan dari kehidupan kita. Kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Saat ini, saudara, ada begitu banyak negara barat yang mengeluarkan Tuhan dari berbagai aturan dan kebijakan mereka, dan mereka menggantikannya dengan pikiran-pikiran manusia, aturan-aturan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Secara pribadi, saudara, mari kita ubah sikap kita. Izinkan Tuhan masuk dan menguasai kehidupan kita, dan biarkan Tuhan yang memimpin. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala, saudara, meskipun kita mengundang Tuhan
masuk dalam hidup kita. Kita sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, kita lupa ada Tuhan. Khususnya ketika kita mengalami masa-masa yang sulit atau pergumulan yang berat, atau sebaliknya ketika kita sukses dan berkelimpahan, kita seakan-akan tidak ingat bahwa Tuhan hadir dalam setiap keadaan kita, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan, baik dalam kesenangan maupun dalam kesulitan. Tuhan hadir dan hadiratnya menolong kita, saudara, melalui setiap keadaan, baik senang maupun susah. Dan oleh karena Tuhan hadir, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa, jangan kita kehilangan semangat, dan jangan melupakan Tuhan. Kesadaran akan hadirat Tuhan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran dan dalam sukacita. Hadirat Tuhan memberi kita kekuatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita disebut dengan Tuhan hadir di sini, karena kita memberinya tempat dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan hadir, Dia Immanuel, Allah menyertai kita setiap hari. Dan karena ada Tuhan dalam hidup kita, mari kita bersyukur dan bersukacita senantiasa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami hidup senantiasa dalam pimpinan Tuhan, supaya dalam kehidupan kami ini kami memberikan tempat yang seluasnya bagi Tuhan untuk memimpin kehidupan kami. Kami mau membuka hati kami dan mengizinkan Engkau Tuhan masuk, menguasai hati dan kehidupan kami. Biarlah hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan Tuhan untuk kami dapat menjalani hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, kalau selama ini kami setengah-setengah dalam mengikuti Tuhan. Kadangkala kami membiarkan Tuhan di luar kehidupan kami. Kami mau bertobat ya Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh dan membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di sepanjang malam ini. Kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, jamahlah ya Tuhan, berikanlah kekuatan yang baru dan kesehatan yang sempurna. Kami berdoa untuk yang sedang lemah, putus asa, kecewa, Tuhan, Engkau bangkitkan semangat mereka, karuniakan iman dan pengharapan dalam hati mereka. Dan bagi yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberi jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatu dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya, amin.